Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putasari dari jurusan Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Cipayasa dengan NIM 444220035 dari kelas 4A. Di mana pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kadar air dengan metode NMR atau nuklear magnetic resonance atau yang bahasa Indonesia itu spektroskopi resonansi magnetik nuklir. Adapun tugas ini merupakan salah satu prasyarat dari tugas mata kuliah analisis pangan jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Cipayasa. Yang pertama, ada apa sih kadar air itu? Jadi, kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam ilmu pangan. Nah, kadar air ini dapat menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi, semakin tinggi kadar air satu bahan pangan, akan semakin besar pula kemungkinan kerusakannya akibat aktivitas biologis ataupun masuknya mikroba perusak. Nah, air dalam bahan pangan ini dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mikrobiologis berupa rasa dan tumpukan. Jadi, kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan kerusakan dari bahan pangan. Nah, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air, maka akan terjadi kerusakan pada si bahan pangan tersebut, di mana dapat membahayakan untuk kesehatan bagi si yang mengkonsumsinya. Lalu ada air dalam bahan pangan itu terdapat dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada air terikat secara lemah karena terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, kalsium, dan selulosa. Nah, selain itu, kadar air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat yang ada dalam sel. Jadi air dalam bentuk ini tuh masih memiliki sifat air bebas dan dapat dipisahkan dalam proses pembekuan, di mana ikatan antara air dengan koloid dapat diartikan sebagai ikatan hidrogen. Lalu yang kedua ada air bebas, di mana air bebas terdapat dalam antar ruang-ruang sel serta pori-pori yang terdapat pada bahan. Dan yang ketiga ada air dalam keadaan sifat kuat, di mana air yang membentuk hidrat, di mana ikatannya itu bersifat ionik, sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Nah, si air jenis ini tuh dapat membeku meskipun didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, dalam melakukan analisis bahan pangan ini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu ada pengeringan atau termogravimeti, di mana prinsip penentuan kadar air dengan pengeringan adalah penguapan air yang ada dalam bahan pangan dengan jalan pemanasan. Biasanya kita melakukan dengan oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Kenapa 105? Karena titik sedia air itu 100 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada destilasi atau termofilmasi, di mana destilasi digunakan untuk bahan pangan yang banyak mengandung lemak dan kemungkinan mudah menguap di samping air. Yang ketiga ada metode kimiawi, di antaranya itu ada metode filtrasi Fischer, metode kalsium klorida, dan metode asetil klorida. Dan yang keempat itu ada metode fisis, di mana di antaranya itu terdapat tetapan dielektrikum, daya hantar dispersi listrik, dan menggunakan nuklear magnetic resonance. Nah, lalu kita masuk kepada inti materi ini, yaitu metode nuklear magnetic resonance atau NMR. Jadi, apa sih NMR itu? NMR atau nuklear magnetic resonance adalah suatu fenomena di mana inti atom dapat menyerap gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu. Jadi si NMR ini sangat berguna dalam berbagai bidang, di mana contohnya bidang kimia, spektroskopi NMR ini dapat menghasilkan spektrum secara detail dari struktur kimia suatu molekul. Lalu pada dunia kedokteran ada scan menggunakan NMR
yang bisa kita kenal dengan magnetic resonance imaging atau MRI. Lalu, spektroskopi NMR ini adalah salah satu jenis spektroskopi frekuensi radio yang didasarkan pada medan magnet yang berasal dari inti atom yang bermuatan listrik. Jadi, di spektroskopi NMR ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti atom tertentu dalam molekul organik. Nah, spektroskopi NMR ini mengidentifikasikan kerangka karbon hidrogen dari suatu senyawa organik, di mana ada banyak sekali jenis spektroskopi NMR ini seperti HNMR, yaitu hidrogen nuklear magnetic resonance, lalu ada CNMR atau karbon nuklear magnetic resonance, atau nitrogen nuklear magnetic resonance. Di mana dalam menjalankan spektroskopi NMR ini membutuhkan banyak sinyal, di mana sinyal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah isi atom, berbanding dibalik dengan suhu, rasio hidromagnetik, medan magnet luar, dan kekuatan magnet dan kekuatan medan yang digunakan. Lalu ada aplikasi penerapan NMR nuklear magnetic resonance ini pada beberapa bidang, di mana yang pertama itu ada pada industri kimia, di mana dapat digunakan untuk determinasi kandungan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon, lalu pengukuran kandungan air atau hidrogen dalam bahan alam, ada analisis kandungan minyak pada produk jadi dan bahan baku, lalu penentuan elastomer. Nah, si NMR ini juga dapat diaplikasikan dalam industri pangan, di mana untuk menentukan kandungan yang pada di dalam campuran, determinasi secara cepat atau air, penentuan sisa air dalam produk fiskai, kecepatan distribusi makanan, dan untuk mempelajari isuran air dalam bahan makanan. Seperti yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kadar air dengan metode NMR atau nuklear magnetic resonance, di mana pada umumnya analisis kadar air ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu si NMR ini sendiri. Di mana NMR ini terdapat berbagai macam, salah satunya yaitu HNMR atau hidrogen nuklear magnetic resonance, di mana jenis spektroskopi ini digunakan dalam melakukan analisis kadar air. Jadi HNMR ini adalah atom pertama yang paling banyak digunakan dalam spektroskopi resonansi magnetik, di mana pengukuran menggunakan resonansi magnetik ini menghasilkan spektrum HNMR yang memberikan informasi mengenai jumlah setiap jenis hidrogen yang terdapat dalam suatu molekul dan sifat lingkungan dari setiap jenis atom hidrogen. Nah, pada spektrum HNMR ini dapat menginformasikan lingkungan kimia dan jumlah atom hidrogen dalam setiap lingkungan, serta struktur bebas yang berdekatan dengan setiap atom hidrogen. Lalu ada pun prinsip dalam metode spektroskopi ini, yaitu pada penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Energi yang dipakai dalam pengukuran umum itu berada pada daerah gelombang radio 75 hingga 0,5 M atau pada frekuensi 4 hingga 600 MHz yang bergantung pada jenis inti yang diukurnya. Lalu dapat kita lihat terdapat peta alat NMR atau nuklear magnetic resonance ini, di mana objek yang ingin kita ketahui struktur dan sifatnya disimpan dalam suatu tabung yang dinamakan dengan simple tube, di mana dapat kita lihat sampel tube ini terdapat di antara magnet. Lalu di mana selanjutnya itu respon atau energi yang diserap dari atom akan direkam oleh detektor, di mana hasilnya dapat dilihat dalam bentuk spektrum di recorder, di mana hasil spektrum tersebut dapat membedakan struktur dan sifat dari suatu objek tersebut. Lalu ada ketentuan penggunaan NMR atau nuklear magnetic resonance ini. Yang pertama itu plotting scheme-nya setengah, di mana setiap atom yang dianalisis dengan NMR harus aktif, dan atomnya itu memiliki nilai proton atau neutron yang bilangannya ganjil, yaitu 1H, 13P, 15N, 17O, dan 31P.
Lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa si hasil NNR itu dalam bentuk spektrum. Nah, cara baca hasil spektrum dari NNR ini adalah dengan menentukan atau memperhatikan. Nah, yang pertama itu kita perhatikan jumlah sinyalnya, di mana dapat menunjukkan ada beberapa perbedaan foton yang terdapat pada molekul. Lalu yang kedua, menentukan atau memperhatikan kedudukan sinyalnya, yang dimana ditunjukkan oleh diferensinya PPM atau menunjukkan jenis fotonnya. Lalu memperhatikan pemecahan atau menjelaskan tentang lingkungan dari sebuah foton dengan foton lainnya yang berdekatan. Dan ada pula kita harus memperhatikan intensitas sinyalnya, di mana perbandingan harga integrasi yang menyatakan perbandingan jumlah foton. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode NNR ini. Di mana saat kita melakukan analisis kadar air dengan metode NNR ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihannya itu dapat mengidentifikasikan adanya senyawa organik dalam sampel sehingga hasil yang diberikan lebih akurat. Lalu kekurangannya yaitu mengeluarkan biaya yang tidak murah dalam pengujiannya serta cukup rumit dalam pengerjaannya, di mana pengerjaan metode NMR ini lebih rumit jika dibandingkan dengan metode gravimetri yaitu yang menggunakan oven. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar air dengan metode NMR atau nuclear magnetic resonance ini. Semoga pendengar atau penonton dapat mengamalkan manfaat dan mengimplementasikan ilmu yang didapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.